jauh di jantung Pulau Borneo, terbentang salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia. Sebuah hutan yang telah berdiri selama puluhan juta tahun, jauh sebelum manusia mengenal peradaban, di balik pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Kabut pagi perlahan menyelimuti lantai hutan, sementara suara burung rangkong dan serangga membangunkan kehidupan yang tak pernah benar-benar tertidur. Namun di balik keheningan itu, ada satu penghuni yang hampir tak pernah terlihat. Ia tidak mengaum seperti harimau, tidak sebesar gajah, dan tidak sepopuler orangutan. Meski begitu, tanpa disadari, keberadaannya membantu menjaga keseimbangan seluruh ekosistem hutan hujan Borneo. Inilah beruang madu Borneo, spesies beruang terkecil di dunia, namun memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya mampu bertahan di salah satu lingkungan paling kompleks di muka bumi. Dengan bulu hitam mengilap dan tanda berwarna jingga di dadanya yang menyerupai matahari terbit, beruang ini menjadi simbol kehidupan yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan tropis. Tubuhnya memang lebih kecil dibandingkan beruang lain, tetapi jangan tertipu oleh ukurannya. Di balik penampilannya yang tenang, ia memiliki cakar panjang yang sangat kuat untuk memanjat pohon, rahang yang mampu merobek kayu lapuk, serta lidah yang dapat menjangkau jauh ke dalam sarang lebah dan sela-sela sempit demi mendapatkan makanan. Sebagian besar hidupnya dihabiskan jauh dari pandangan manusia. Ia bergerak dengan tenang, mengikuti aroma buah-buahan matang, madu liar, rayap, dan serangga yang tersembunyi di dalam hutan. Setiap langkah yang diambilnya bukan sekadar perjalanan mencari makan. Tanpa disadari, ia membantu menyebarkan biji-bijian, membuka ruang bagi tumbuhan baru, dan menjaga siklus kehidupan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Namun kehidupan di hutan hujan tidak pernah mudah. Setiap hari adalah perjalanan panjang, setiap pohon adalah harapan, dan setiap musim membawa tantangan baru yang harus dihadapi. Hari ini, kita akan mengikuti jejak salah satu penghuni paling misterius di Borneo, menyaksikan bagaimana ia memanjat pohon-pohon raksasa, mencari madu di puncak kanopi, bertahan menghadapi perubahan musim, hingga mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Inilah kisah tentang seekor beruang kecil yang memegang peranan besar bagi masa depan hutan hujan tropis. Selamat datang di dunia beruang madu Borneo. Saat matahari mulai menembus rimbunnya kanopi, hutan hujan Borneo perlahan berubah. Udara yang lembab membawa aroma dedaunan, tanah basah, dan buah-buahan yang mulai matang. Bagi beruang madu, setiap aroma adalah petunjuk. Hidungnya yang sangat peka mampu membedakan jejak makanan yang tersembunyi, bahkan dari jarak yang cukup jauh. Pagi adalah waktu yang berharga. Dengan langkah yang tenang namun penuh tujuan, ia mulai menjelajahi hutan. Tidak ada rute yang pasti. Setiap hari adalah perjalanan baru, mengikuti ketersediaan makanan yang selalu berubah seiring musim. Di balik batang pohon yang lapuk, di bawah kulit kayu yang mulai membusuk, hingga di sela-sela akar yang tertutup lumut, tersembunyi rayap, semut, kumbang, dan larva yang kaya akan protein. Dengan cakar yang kuat, beruang madu mampu membuka kayu keras dalam hitungan detik. Setelah itu, lidahnya yang panjang dan lentur menjangkau bagian terdalam untuk mengambil mangsa yang tidak bisa dijangkau hewan lain. Kemampuan inilah yang membuatnya mampu memanfaatkan hampir setiap sudut hutan sebagai sumber makanan. Ketika buah sedang melimpah, ia memakannya. Ketika buah mulai berkurang, ia beralih mencari serangga.
madu, pucuk tanaman, atau bahan makanan lainnya. Fleksibilitas ini menjadi salah satu alasan mengapa beruang madu mampu bertahan di lingkungan yang selalu berubah. Di sela-sela pepohonan raksasa, pohon ara hutan mulai dipenuhi buah matang. Buah-buah inilah yang menjadi salah satu sumber energi terpenting bagi beruang madu. Dengan bantuan cakar panjangnya, ia memanjat batang pohon yang menjulang puluhan meter tanpa kesulitan berarti. Kemampuan memanjat seperti ini menjadikan beruang madu sebagai salah satu pemanjat pohon terbaik di antara seluruh spesies beruang. Meski terlihat tenang, setiap keputusan yang diambil memiliki arti penting. Memilih pohon yang tepat, menghemat tenaga saat memanjat, hingga menentukan kapan harus berpindah ke area lain adalah bagian dari naluri yang telah terbentuk selama ribuan generasi. Di hutan hujan Borneo, tidak ada hari yang benar-benar sama. Alam terus berubah, dan hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan terus bertahan. Perjalanan beruang madu baru saja dimulai. Semakin jauh ia melangkah ke dalam hutan, semakin banyak rahasia yang akan terungkap. Di balik batang-batang pohon tua, tersimpan hadiah paling berharga yang selalu ia cari. Madu liar, makanan manis yang telah menjadi bagian dari kehidupannya selama ribuan tahun. Di tengah hutan hujan Borneo, makanan tidak pernah terkumpul di satu tempat. Beruang madu harus terus bergerak, mengandalkan penciuman yang sangat tajam untuk menemukan setiap peluang yang tersembunyi. Tak lama kemudian, seekor beruang madu berhenti di depan batang pohon tua yang telah lapuk dimakan usia. Bagi kebanyakan hewan, batang kayu ini mungkin hanyalah bagian dari hutan yang membusuk. Namun bagi beruang madu, batang tua seperti ini adalah gudang makanan yang penuh kejutan. Menjelang senja, beruang madu kembali meninggalkan kanopi pohon. Cahaya matahari yang mulai redup menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan mencari makan. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Akar pohon, semak lebat, dan batang tumbang menjadi jalur alami yang telah dikenalnya sejak kecil. Meski bukan pemburu puncak, beruang madu bukan hewan yang mudah ditaklukkan. Jika merasa terancam, ia mampu berdiri dengan kedua kaki belakangnya, memperlihatkan cakar panjang yang tajam dan rahang yang kuat sebagai peringatan terakhir. Sebagian besar konflik di hutan berakhir tanpa pertarungan. Menghindari cedera adalah strategi terbaik bagi semua satwa liar. Namun kehidupan di hutan tropis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencari makan atau menghindari bahaya. Cakar panjangnya menghantam kayu lapuk dengan mudah. Dalam hitungan detik, lorong-lorong rayap mulai terbuka dan memperlihatkan ribuan serangga di dalamnya. Lidahnya yang panjang dan lentur bergerak cepat, menjangkau sela-sela sempit untuk mengambil rayap tanpa harus merusak seluruh batang pohon. Kemampuan sederhana ini merupakan hasil jutaan tahun evolusi. Setiap bagian tubuh beruang madu dirancang untuk bertahan hidup di hutan tropis. Malam terus berjalan. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti akar-akar pohon dan aliran sungai kecil. Di tengah suasana yang sunyi, beruang madu melanjutkan perjalanannya dengan tenang, seolah telah menyatu dengan hutan yang menjadi rumahnya sejak ribuan tahun lalu. Perjalanan malam ini menjadi pengingat bahwa kekuatan saja tidak cukup. Bahkan satwa yang telah berhasil bertahan selama ribuan tahun pun kini harus menghadapi tantangan baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di balik gelapnya hutan Borneo, sebuah kisah tentang perjuangan baru akan segera dimulai.
Fajar kembali menyinari hutan hujan Borneo. Cahaya keemasan perlahan menembus celah-celah kanopi, membangunkan kehidupan yang sejak malam terus bergerak tanpa henti. Beruang madu kembali memulai perjalanan panjangnya, mengikuti naluri yang telah diwariskan selama jutaan tahun evolusi. Indra penciumannya terus bekerja. Dalam gelap, aroma menjadi petunjuk utama untuk menemukan buah matang, rayap, atau sarang lebah yang tersembunyi. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat spesies ini mampu bertahan selama ribuan tahun. Namun perubahan yang terjadi saat ini berlangsung jauh lebih cepat daripada kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Setelah kenyang, beruang madu perlahan menjauh dari sarang. Ia meninggalkan sebagian koloni tetap utuh, memberi kesempatan rayap untuk kembali membangun sarangnya. Hubungan antara satwa liar dan alam seringkali berlangsung dalam keseimbangan. Mereka mengambil secukupnya, tanpa menghancurkan seluruh sumber kehidupan. Fajar kembali menyinari hutan hujan Borneo. Cahaya keemasan perlahan menembus celah-celah kanopi, membangunkan kehidupan yang sejak malam terus bergerak tanpa henti. Beruang madu kembali memulai perjalanan panjangnya, mengikuti naluri yang telah diwariskan selama jutaan tahun evolusi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Jalur yang dahulu dipenuhi pepohonan kini mulai terbuka. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu yang baru ditebang. Suara mesin dari kejauhan sesekali memecah keheningan hutan. Bagi manusia, perubahan ini mungkin tampak sebagai perkembangan. Namun bagi satwa liar, setiap pohon yang tumbang berarti hilangnya tempat berlindung, sumber makanan, dan jalur kehidupan. Beruang madu berhenti sejenak. Ia mengendus udara, mencoba memahami lingkungan yang perlahan berubah. Instingnya mengatakan bahwa wilayah yang selama ini dikenalnya tidak lagi sama. Pohon-pohon besar yang dahulu menghasilkan buah kini semakin sedikit. Sarang lebah liar yang biasa ditemukan di batang tua menjadi semakin langka. Untuk mendapatkan makanan yang sama, ia harus berjalan lebih jauh, memanjat lebih tinggi, dan menghabiskan lebih banyak energi. Perjalanan yang dulunya cukup ditempuh dalam beberapa jam, kini dapat memakan waktu seharian. Orangutan, langkong, makan dahan, hingga ribuan spesies tumbuhan juga menghadapi tantangan yang sama. Seluruh jaring kehidupan di hutan saling terhubung. Ketika satu bagian rusak, bagian lainnya ikut merasakan dampaknya. Meski demikian, beruang madu tidak menyerah. Ia terus beradaptasi, menjelajahi wilayah baru, memanfaatkan setiap kesempatan yang masih diberikan oleh alam. Naluri bertahan hidup membuatnya terus bergerak, mencari pohon yang masih berbuah, batang lapuk yang dipenuhi rayap, dan sarang lebah yang tersembunyi di balik kanopi. Kemampuan beradaptasi inilah yang selama ribuan tahun membuat spesies ini mampu bertahan menghadapi perubahan iklim, musim, hingga persaingan dengan satwa lain. Namun perubahan yang terjadi saat ini berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Sesekali, beruang madu memasuki area yang berbatasan dengan aktivitas manusia. Aroma buah dari kebun di pinggir hutan terkadang menarik perhatiannya. Bukan karena ia ingin mendekati manusia, melainkan karena sumber makanan alaminya semakin berkurang. Situasi seperti inilah yang sering memicu konflik. Padahal, sebagian besar beruang madu akan memilih menghindar jika masih memiliki ruang untuk hidup di habitat aslinya. Di balik tubuh kecilnya, tersimpan semangat bertahan yang luar biasa. Setiap langkah yang diambil adalah bukti bahwa kehidupan akan selalu berusaha menemukan jalannya. Namun, masa depan beruang madu
tidak hanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Masa depan itu juga bergantung pada bagaimana manusia memilih menjaga hutan yang menjadi rumah bagi begitu banyak kehidupan. Perjalanan masih berlanjut dan jauh di dalam rimbunnya hutan Borneo, kisah yang lebih mengharukan akan segera terungkap. Kisah tentang keluarga, generasi baru, dan harapan yang masih tersisa. Di berbagai kawasan Borneo, upaya konservasi terus dilakukan untuk melindungi habitat yang masih tersisa. Penjaga hutan, peneliti, dan masyarakat setempat bekerja sama menjaga kawasan yang menjadi rumah bagi beruang madu dan ribuan spesies lainnya. Setiap pohon yang berhasil dipertahankan berarti satu langkah bagi kelangsungan hidup mereka. Setiap kawasan hutan yang tetap lestari memberi kesempatan bagi anak-anak beruang madu untuk tumbuh dan mewarisi hutan yang masih penuh kehidupan. Karena sesungguhnya, menjaga beruang madu bukan hanya menyelamatkan satu spesies. Kita juga menjaga keseimbangan salah satu hutan hujan tertua dan terkaya di dunia. Dan perjalanan itu akan mencapai puncaknya ketika kita melihat bagaimana alam dan manusia menentukan arah kehidupan yang akan datang. Cahaya keemasan menembus sela-sela dedaunan, membangunkan kehidupan yang telah berlangsung tanpa henti selama jutaan tahun. Di tengah bentangan hutan yang luas, seekor beruang madu kembali melangkah dengan tenang, mengikuti jalur yang telah diwariskan oleh alam. Perjalanannya mungkin terlihat sederhana, namun di balik setiap langkah kecil itu, beruang madu menjalankan peran yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Saat ia memakan buah-buahan hutan, biji-bijian ikut terbawa dan tersebar ke berbagai penjuru tanpa disadari. Beruang madu menjaga salah satu penyebar benih alami yang membantu menjaga keberlangsungan ekosistem Borneo. Ketika membongkar batang kayu yang telah lapuk, ia juga membantu mempercepat proses penguraian alami, jamur, dan organisme kecil yang berperan penting dalam siklus kehidupan hutan. Begitulah alam bekerja. Setiap makhluk memiliki tugasnya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar hidup sendirian. Semua saling terhubung dalam keseimbangan yang telah terbentuk selama ribuan generasi. Namun keseimbangan itu kini menghadapi tantangan yang semakin besar. Perubahan iklim, hilangnya habitat, dan aktivitas manusia terus memberi tekanan pada kehidupan satwa liar. Beruang madu mungkin mampu beradaptasi, tetapi kemampuannya memiliki batas. Tanpa hutan yang sehat, tidak ada tempat bagi mereka untuk mencari makan, berkembang biak, dan membesarkan generasi berikutnya. Meski demikian, harapan masih tetap ada. Di berbagai penjuru Pulau Borneo, kawasan konservasi terus dijaga. Para peneliti mempelajari perilaku beruang madu agar strategi perlindungan menjadi semakin efektif. Petugas lapangan berpatroli menjaga hutan dari perburuan liar dan pembalakan ilegal. Masyarakat lokal juga mulai terlibat dalam menjaga keseimbangan alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Semua upaya itu memberikan kesempatan bagi hutan untuk tetap bernapas, memberikan ruang bagi beruang madu untuk terus menjalani kehidupannya, sebagaimana yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Saat matahari perlahan mulai tenggelam, beruang madu kembali memanjat sebuah pohon tinggi. Dari atas kanopi, ia memandang hamparan hutan yang membentang hingga ke cakrawala. Angin sore menggerakkan dedaunan, sementara cahaya keemasan perlahan berubah menjadi jingga. Perjalanannya hari ini telah usai. Ia bukan pula satwa terbesar ataupun yang paling ditakuti. Namun, keberadaannya menjadi bagian penting dari kisah panjang hutan hujan Borneo. Sebuah ekosistem yang menjadi rumah bagi ribuan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia.
Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang tetap mengalir, dan setiap jengkal hutan yang berhasil dipertahankan adalah harapan bagi masa depan mereka. Karena pada akhirnya, melindungi beruang madu berarti melindungi rumahnya. Dan ketika rumah itu tetap lestari, kehidupan akan terus menemukan jalannya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan beruang madu Borneo. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa alam bukanlah warisan dari masa lalu, melainkan titipan untuk generasi yang akan datang. Jika Anda menikmati dokumenter ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada orang lain, dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari hutan Borneo dan berbagai satwa liar Nusantara. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam lestari dan mari bersama menjaga alam Indonesia.